Halo Epilogi, terima kasih sudah mengklik podcast horor ini. Kali ini aku akan membawakan kisah horor fiksi yang diangkat dari novel karyaku yang berjudul Rahasia Mertua. Kisah horor ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Sarah yang baru saja menikah dan mengetahui fakta bahwa kedua mertuanya adalah penganut aliran kejawen. Pada malam-malam tertentu, kedua mertua Sarah mengadakan ritual semalam suntuk di dalam sebuah kamar khusus yang mereka sebut dengan kamar doa. Di saat itu pula lah, makhluk-makhluk yang tak kasat mata akan berdatangan dan berkeliaran di dalam rumah besar berbentuk joglo itu. Lalu, bagaimanakah nasib Sarah selanjutnya? Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan kisah horor persembahan dariku. Selesai makan malam, Buningrum bersantai dengan menonton televisi hingga larut malam. Ia sedang menggosok gigi dan bersiap untuk tidur saat mendengar ketukan di pintu kamar. Segera saja ia menyudahi menggosok gigi dan beranjak ke pintu. "Sarah, kamu kenapa? Ayo masuk." Buningrum tampak terkejut saat melihat Sarah berdiri di depan pintu dengan wajah pucat dan ekspresi ketakutan. Sarah menggeleng kuat dan memberi isyarat untuk diam. "Ada apa?" Buningrum berbisik khawatir. Ia hendak menarik tangan Sarah untuk masuk ke dalam kamar. Tapi putrinya malah mundur dan memberi isyarat untuk mengikutinya. Buningrum menutup pintu perlahan. Di luar kamar tampak remang-remang, hanya diterangi lampu taman berpendar suram yang diletakkan berpencar di beberapa lokasi. Angin dingin berhembus, membuat Buningrum mengusap-usap lengannya yang kedinginan. Sarah berjalan mendahului Buningrum dengan cepat menuju ke rerimbunan kebun. Beberapa kali Buningrum berbisik untuk bertanya, namun Sarah tak menjawabnya dan terus melangkah. Sesampainya di bawah sebatang pohon kedondong besar, Sarah menunjuk sesuatu. "Apa itu?" Buningrum mendekat sembari menajamkan mata menembus keremangan. "Apa sih itu? Anjing ya?" Sebuah bayangan gelap seperti hewan berkaki empat tampak di bawah pohon kedondong. Buningrum yang penasaran berjalan semakin mendekat. Saat jarak keduanya hanya sekitar 3 meter, tiba-tiba saja makhluk itu berbalik menghadap Buningrum. Wanita itu terkejut saat menyadari bahwa yang dilihatnya bukanlah seekor anjing, melainkan sesosok bocah kecil yang berwajah nenek tua yang tertawa terkekeh-kekeh. Kepala makhluk itu bergerak-gerak kaku dengan matanya yang putih menyala. Saat Buningrum berbalik hendak berlari, beliau menyadari bahwa Sarah sudah menghilang seiring dengan suara bantingan pintu menuju ke rumah utama. Pagi pun tiba. "Ma, makan pagi sudah siap. Ayo ke ruang makan." Aku mengetuk pintu kamar Mama. Beliau membukakan pintu dengan raut muka yang kusut seperti kurang tidur. "Masuklah,"
perintah Mama. Mama sakit? Tanyaku khawatir. Apa yang kita lihat semalam? Mengapa kau mengajak Mama ke kebun dan lalu meninggalkanku di sana? Tuntut Mama dengan pandangan kecewa. Aku kebingungan, tak mengerti apa yang dibicarakannya. Semalam, bukankah kita terakhir ketemu di ruang makan? Kita kan jalan-jalan ke kebun kemarin sore sebelum Mas Bas pulang kantor. Kali ini Mama yang tampak terkejut. Wajah beliau pucat pasi. Lebih baik aku pulang saja, Sarah. Aku tak ingin berlama-lama berada di rumah ini. Mama bangkit dari tempat tidur dan mulai memasukkan barang-barangnya ke dalam tas. Aku melihat jemari beliau gemetar, tingkah lakunya kikuk. Mama melihat sesuatu ya? Tanyaku hati-hati. Mama mendesah, lalu kembali duduk. Beliau pun akhirnya menceritakan kejadian semalam. Aku bersumpah bahwa semalam tak menemui beliau lagi setelah selesai makan malam. Tampaknya kau pun harus segera keluar dari rumah ini, Sarah, kata Mama. Aku hendak menjawab ketika terdengar suara Mas Bas yang sedang memanggil kami. Monggo loh Bu, saya sudah masakkan nasi goreng babat. Ibu tersenyum sumringah sewaktu aku dan Mama memasuki ruang makan. Aku duduk di sebelah Mas Bas. Ibu menyiapkan kursi untuk Mama di ujung meja makan berbentuk oval. Sepertinya enak, kata Mama berbasa-basi. Iya, tadi saya nyicip enak kok. Masakan kesukaan Bapak. Iya toh Pak? Ibu melirik sang suami yang disambut Bapak dengan senyuman lebar dan acungan ibu jari. Kami pun mulai makan sambil sesekali mengobrol. Jenengan seperti tampak kurang sehat, Bu Ningrum. Nyenyakkah tidurnya semalam? Tanya ibu. Aku melirik Mama. Wajah beliau memang tampak agak pucat. Lumayan Bu, hanya sedikit tak enak badan. Aku tahu Mama berdusta, pasti karena kejadian semalam. Oh, mungkin jenengan kecapean karena perjalanan kemarin. Pasti nanti mendingan kalau sudah dipijat dan kerokan. Nanti biar Bu Darti telepon Bu Munaroh, tukang pijat langganan. Nanti malam biar dia datang kemari untuk memijat jenengan. Pijatannya enak sekali loh. Mama tampak rikuh. Ndak usah Bu, nanti sore saya pulang ke rumah kok. Ikut travel yang jam terakhir. Untung masih ada kursi kosong. Jadi saya dan Sarah bisa bareng. Aku menunduk, pura-pura memisahkan potongan cabai ke arah piring. Dapat kurasakan semua mata memandang ke arahku. Kamu mau bareng Mama? Tanya Mas Bas. Kepalang basah, aku pun mengangguk. Iya Mas, mumpung bisa bareng Mama. Harusnya kamu ngomong dulu sama aku. Meski diucapkannya dengan lembut, namun aku merasa bersalah karena teguran itu. Maaf Mas, jawabku pelan. Kamu sudah merasa sehat, Bu? Tanya ibu. Enggih Bu, lumayan. Biarkan saja sesekali menginap di rumah ibunya. Mungkin kangen sama keluarga di sana. Sela Bapak. Dalam hati aku sangat bersyukur Bapak memberiku peluang.
sehingga membuat ibu tak menghalangiku. Kok terburu-buru, Bu Ningrum? Baru juga semalam jenengan di sini. Kini ibu berusaha mencegah mama. Menantu saya hendak dinas keluar kota, Bu. Ia mau menitipkan cucu kepada saya. Alisa tidak mau dititipkan ke Eyang dari pihak ibunya. Entah benar atau hanya alasan, namun aku senang karena mama bisa menjawab dengan begitu lancar. Kami melanjutkan mengobrol topik lain. Diam-diam aku menghela nafas lega. Selesai makan, aku memberesi peralatan melukisku dan menyimpannya di kamarku. Aku tak tahu berapa lama akan berada di rumah mama, sehingga tak ingin ada peralatan lukisku yang tercecer di serambi belakang dan membuat ruangan itu terkesan berantakan. Mas Bas sudah berangkat ke kantor dan menyuruhku agar berhati-hati di perjalanan dan selama berada di rumah mama. Aku akan menjemputmu kalau kamu sudah ingin pulang. Tapi jangan lama-lama ya, aku kangen. Ia mendekapku dan mengecup puncak kepalaku dengan penuh rasa sayang. Iya Mas, hanya beberapa hari kok. Ia berpamitan untuk bekerja saat aku sedang mengisi tas pakaianku. Selesai memasukkan semua keperluanku dalam tas, aku menuju ke kamar mama. Beliau sedang menelpon seseorang saat aku masuk ke dalam kamar. Aku sabar menunggu hingga beliau selesai berbicara. "Siapa, Ma?" tanyaku. "Doni." Dia tanya kita sampai rumah jam berapa. Dia mau ngantar Alisa. Mama bilang sekitar jam 10 malam kita sampai. Jadi sore ini mereka sudah di sana. Malam ini menginap di rumah mama. Aku mengangguk-angguk. Sejak menikah, Bang Doni dan istrinya memang masih tinggal di rumah mama hingga Alisa lahir dan berumur setahun. Setelah mereka pindah ke rumah sendiri pun, Alisa lebih banyak bersama mama. Rumah mereka hanya berjarak 5 km. Itu sebabnya setiap kali mereka sibuk bekerja, Alisa lebih memilih bersama mama ketimbang dengan orang tua Marina, istri Bang Doni. "Sudah selesai packingmu?" "Sudah, Mah. Hanya 4 setel baju kok." "Sedikit sekali. Emang berapa lama nanti kamu tinggal di rumah mama? Sebaiknya sampai anakmu lahir saja, Sarah." Aku tertawa. "Kasihan Mas Bas kalau aku tinggalkan lama-lama, Mah. Tapi apa kamu gak ngeri tinggal di rumah ini? Mama khawatir ada yang mengganggu kehamilanmu," desis mama sambil berbisik pelan. Beliau menatapku tajam. Aku mengedikkan bahu, tak tahu harus menjawab apa. Mobil travel menjemput pukul 4:30 sore. Aku menelpon Mas Bas untuk berpamitan. Dia baru akan meninggalkan kantor selepas pukul 5 nanti. Bapak dan Ibu mengantarkan kami hingga ke pinggir jalan raya. Pak Subur membawakan tas-tas kami dan memasukkannya ke bagasi mobil yang sudah dibukakan oleh sopir travel. Aku berpamitan dan mencium tangan Bapak serta memeluk Ibu dan Bu Darti. "Hati-hati di sana ya, Wok. Jangan lama-lama, nanti kami kangen," kata Ibu. Aku menjawabnya dengan senyuman dan anggukan. Mobil melaju menembus kemacetan kota, bertepatan dengan jam pulang kantor.
Selepas maghrib, barulah kami meluncur di jalan raya antar provinsi yang lebar sehingga mobil bisa melaju kencang. Aku melirik Mama yang sudah mulai tertidur. Kepala beliau terkulai menyandar pada kaca jendela mobil. Aku menyadari peristiwa tadi malam pastilah membuat Mama tak bisa memicingkan mata hingga pagi tiba. Aku membangunkan Mama setelah jarak ke rumah beliau kurang lebih 5 km lagi. Bang Doni dan Marina sudah membuka pintu gerbang dan sedang menunggu kami di teras. Bang Doni segera mengambil tas-tas kami. Mama sudah makan? Mau aku bikinkan mie goreng? Kamu mau juga, Sarah? Marina menawarkan setelah melepaskan pelukannya padaku. Aku dan Mama sama-sama menerima tawaran itu dengan senang hati. Marina menyibukkan diri di dapur. Aku menghempaskan tubuh di sofa ruang tengah. Alisa sudah bubuk? Mama bertanya saat Bang Doni meletakkan tas Mama ke atas meja. Iya, Ma. Tadi katanya mau nunggu Mama, tapi besok dia kan harus sekolah. Takut kesiangan. Mama mengangguk-angguk. Beliau melepaskan sandal, lalu menyelonjorkan kaki ke atas sofa. Tak lama kemudian, Marina kembali dengan 2 piring mie goreng dan 2 gelas teh hangat. Kalian tidak makan? Mama memandangi Bang Doni dan Marina silih berganti. Sudah barusan, Ma, jawab Marina. Sebaiknya kalian tidur sekarang, nanti biar Mama dan Sarah yang bereskan. Besok kalian berangkat subuh kan? Bang Doni dan Marina mengangguk berbarengan, lalu menuju ke kamar mereka. Tinggallah aku berdua dengan Mama. Nah, sekarang kamu bisa istirahat dengan tenang di kamarmu yang dulu, Sarah. Aku mengangguk senang. Kamarnya tampak bersih dan rapi. Mama yang membereskan, ya? Mama menyeruput tehnya, tak tergesa-gesa menjawab. Kamar itu Mama sapu tiap hari. Tapi spray dan sarung bantal gulingnya pasti Marina yang ganti tadi sore. Karena kemarin lusa waktu Mama berangkat, kasur itu masih tertutup spray lama. Rajin sekali dia, puji Mama. Aku mengangguk setuju. Meski jarang bicara, Marina adalah kakak ipar yang sangat baik dan cekatan. Setelah membantu Mama mencuci piring dan gelas, aku segera menuju ke kamar yang aku tempati sebelum menikah. Kamar itu masih sama persis seperti waktu terakhir kali aku tinggalkan. Bahkan deretan make up di atas meja rias pun masih sama. Spontan otakku menyusun rencana untuk besok. Aku akan mulai menyibukkan diri dengan menyortir mana yang sudah kadaluarsa dan melemparnya ke tempat sampah. Setelah mencuci muka dan gosok gigi, aku mengganti baju dengan daster yang aku ambil dari lemari pakaian. Lalu, sambil berbaring, ku ketik pesan untuk Mas Bas. Sebelumnya, kami sudah berbicara di ponsel saat hampir tiba di rumah Mama. Aku tahu sekarang Mas Bas sudah tertidur lelap karena besok pagi ia harus bekerja. Tanpa menunggu jawaban, aku pun mematikan ponselku dan semua lampu. Tak butuh waktu lama, aku pun sudah tertidur lelap. Matahari sudah lumayan tinggi saat aku membuka tirai jendela kamar yang menghadap ke taman kecil di samping rumah. Di dapur, kulihat Mama sedang asik minum kopi
sambil mendengarkan siaran berita di radio. Kebiasaan yang sering beliau lakukan bersama mendiang papa. Mama menoleh sewaktu aku memasuki dapur. "Mau teh? Mumpung masih ada air panas." Aku mengangguk. Mama menyambar sebuah mug dari dalam lemari dapur. Aku tersenyum geli. Itu mug kesayanganku yang bergambar Hello Kitty yang kumiliki sejak SD sebagai hadiah ulang tahun ke-10 dari Tante Desi. Mama meletakkan sebuah kantong teh beserta 1 sendok makan gula pasir ke dalamnya, lalu menggesernya ke depanku. "Nyenyak kan tidurmu semalam?" "Iya, Mah, lumayan lelap." "Itu sebabnya Mama menyarankanmu untuk tinggal di sini saja, biar bisa istirahat." Aku diam saja. Mataku silau oleh bias sinar matahari yang menembus jendela kaca dapur. Mama dengar waktu Bang Doni dan Mbak Marina berangkat. "Iya, Mama sudah bangun kok." "Sebentar sekali tidur Mama." Semakin tua seseorang, semakin sedikit waktu tidurnya, Sarah. Aku memeriksa jam di ponselku. Alisa sudah berangkat ke sekolah. "Jam berapa Alisa pulang, Ma? Biar aku saja yang jemput." "Katanya sih jam 11 siang." Aku mengangguk. "Aku mandi dulu, Mah." "Iya, Mama juga mau siap-siap masak." Aku membawa mug Hello Kitty-ku itu ke kamarku. Sepanjang siang hingga malam, aku habiskan bersama bocah 6 tahun itu. Seperti rencana semalam, aku menyortir peralatan make up lamaku. Alisa bermain-main dengannya sebelum melemparnya ke tempat sampah. Saat malam, ia tidur bersama Mama di kamar orang tuanya. Perutku mulas sekali. Dengan gelisah, kugesekkan telapak kakiku ke atas spray. Tanganku mencengkram spray hingga buku-buku jariku memutih. "Dok, saya sudah gak kuat." Dokter memberiku induksi sekitar 1 jam yang lalu. Namun, bayiku belum mau keluar juga. Belum ada pecah ketuban. "Tunggu 20 menit lagi ya, Bu." Dokter perempuan itu tampak santai sekali memperhatikan grafikku yang naik turun. Ia mengelus lenganku, memberikan semangat. Mama bangkit dari kursi dan menyodorkan segelas jus jeruk dengan pipet ke bibirku. Aku meminumnya hingga nyaris tandas dan mendesah lega. Meski sedetik kemudian mulai mengaduh dan mengerenyit lagi. "Mana Mas Bas, Ma?" Aku meminta Mama untuk menelpon Mas Bas, namun suamiku tak bisa dihubungi. Mungkin sedang rapat. "Mama akan keluar sebentar. Di sini jaringan wifi-nya nggak begitu bagus," kata Mama. Aku mengangguk. Kurasakan bulir-bulir keringat dingin menetes dari dahiku ke atas bantal. Dokter mengumamkan sesuatu kepada seorang perawat. Perawat itu mengangguk dan keluar ruangan. Tinggallah aku hanya bersama dokter itu. Kini ia duduk di kursi yang sebelumnya diduduki oleh Mama. Ia menonton siaran berita di televisi yang disetel dengan volume pelan yang terletak di hadapan tempat tidurku. Sesekali ia melirik ke arah monitor saat grafikku naik. Meski kesakitan luar biasa, namun aku sungguh malu untuk berteriak.
Aku hanya meringis, mengaduh, berpeluh. Sudah waktunya kah, Dok? Dokter itu melirik jam di dinding, lalu mengangguk. Ia bangkit dan mengenakan sarung tangan karet. Buka yang lebar ya, Bu. Perintahnya sembari meregangkan kedua betisku sejauh mungkin. Aku menurut. Jantungku semakin berdebar-debar tak karuan hingga membuat dadaku sakit. Ini proses persalinan pertamaku. Aku takut setengah mati. Hatiku bertanya-tanya, mengapa Mama tak kembali ke kamar ini dan memberiku kabar tentang Mas Bas? Ah, sudahlah. Lebih baik aku berkonsentrasi untuk mengejan. Saya akan memecahkan ketubannya. Setelah saya beri aba-aba, Ibu baru mengejan ya, kata dokter itu. Aku pun mengangguk patuh. Dan kalau saya minta stop, tolong berhenti mengejan, jangan dipaksakan. Aku mengangguk lagi. Bibir dan kerongkonganku terlalu kering untuk berbicara. Kepalaku sakit sekali rasanya. Dokter memasukkan tangannya ke kelaminku. Tak lama kemudian, kurasakan air ketuban mengalir keluar ke atas perlak plastik yang mengalasi tubuhku. Dokter itu dengan sigap menyatukan ujung-ujung perlak dan membuang air ketubanku ke kloset di kamar mandi yang terletak di sebelah kanan pintu kamarku. Saat kesakitan memuncak, mengejan ya, Bu, kata dokter itu. Aku menuruti instruksinya. Dokter itu terus memberi semangat dan aba-aba. Aku mendorong, mengambil napas, mengaduh, berdoa menyebut nama Allah, silih berganti. Mama, Mas Bas, dan perawat itu belum juga kembali ke kamarku. Kepalanya sudah kelihatan, Bu. Tahan ya, saya bantu menariknya. Dokter itu memasukkan tangannya, lalu memberi aba-aba lagi. Dorong sekuat tenaga, Bu, pakiknya. Aku mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa. Ya Allah. Seketika terdengar tangisan keras bayiku, diiringi sisa air ketuban yang membanjiri perlak hingga ke punggungku. Air mata bahagia menetesi pipiku. Aku terisak, melepaskan keharuan. Dokter itu mengangkat bayiku, lalu berbalik memunggungiku. Sehat kan bayi saya, Dok? Laki-laki atau perempuan? Tanyaku sembari mengangkat tubuhku dengan tumpuan kedua siku. Dokter itu tak menjawab. Tangisan bayiku semakin keras melengking. Dok, kenapa, Dok? Aku mulai panik. Adakah yang salah dengan bayiku? Tiba-tiba saja ruangan kamarku menjadi suram dan gelap. Semakin gelap. Kini hanya terdengar tangisan bayiku dan suara tembok yang mulai retak-retak. Aku menoleh ke sana kemari dengan ketakutan yang luar biasa. Ada apa ini? Dok, Dok, jeritku. Aku memelototi sosok dokter itu. Tubuhnya kian meninggi, perlahan, hingga kepalanya menyundul langit-langit kamar. Aku melihat seragam putihnya mulai robek dan jatuh ke lantai. Punggungnya kini terbuka, memperlihatkan tulang punggungnya yang menonjol dengan kulit keriput yang berwarna kelabu. Rambutnya yang semula terpangkas pendek di atas bahu, kini memanjang hingga ke lantai
Kusut Masai berantakan dan berwarna putih. Kaki dan lengannya memanjang, kurus, keriput dan penuh koreng menjijikkan. Sekujur tubuh makhluk itu berlumuran lendir berbau busuk dan berbelatung. Ya Allah, makhluk apa itu yang kini sedang menggendong bayiku? Aku terengah-engah ketakutan. Tak ada pertolongan, tak ada siapapun yang masuk ke kamar ini. Bayiku masih menjerit melengking. Makhluk itu kini memutar tubuhnya. Aku bisa melihat wajahnya yang mengerikan dan menjijikkan. Wajah wanita tua dengan bola mata berwarna putih seluruhnya dan giginya yang bertaring. Ia tertawa terkekeh-kekeh dengan kepala yang bergerak-gerak kaku. Bibirnya yang seperti sobek terus meneteskan liur yang berbau busuk luar biasa. Aku terhenyak. Ia mirip dengan gambaran makhluk yang Mama lihat di rumah ibu. Namun, yang membuatku berada di puncak ketakutan adalah caranya memegang bayiku. Makhluk itu hanya memegang sebelah kaki mungil bayiku yang masih berlumuran darah. Bayiku yang mungil berada di atas kepalaku dengan lengannya yang bergerak-gerak ke sana kemari dan satu kakinya yang menendang-nendang. Ia juga tampak ketakutan sama sepertiku. Siapa kau? Jangan sakiti bayiku. Berikan bayiku. Aku menangis, memohon-mohon. Terhuyung, aku mencoba bangkit dari tempat tidur. Aku terjatuh ke lantai. Darah persalinan membasahi tubuhku. Kamu takkan bisa kemana-mana karena kamu membawa keturunan Joyolodaya. Kamu tak akan bisa menyelamatkan suami dan anakmu. Makhluk itu terkekeh dengan suara tersedak-sedak. Tidak, kembalikan bayiku. Aku menjerit histeris saat melihat kuku panjang hitam makhluk menjijikan itu mulai memasuki mulut bayiku. Dari ujung jarinya berjatuhan lendir dan belatung. Tidak! Aku menggapai dan menyeret tubuhku di atas lantai. Tangisku tak terkendali. Tubuhku gemetar karena takut dan amarah yang luar biasa. Ada apa, Sarah? Aku mendengar suara Mama. Tiba-tiba saja kamar itu menjadi benderang. Menjadi kamarku yang berada di rumah Mama. Tak ada ranjang rumah sakit dan monitornya. Dinding kamar pun tertutup wallpaper indah, tak ada yang retak. Namun, makhluk itu pergi membawa bayiku. Aku kebingungan, masih merangkak di atas lantai. Mama membantuku bangkit, lalu mendudukkanku di tempat tidur. Kamu mimpi buruk, Sarah? Tangisku pun pecah. Kuraba perutku yang masih rata. Itu hanya mimpi. Hanya mimpi. Namun terasa nyata. Mengerikan sekali. Demikianlah akhir part ketiga dari cerita yang berjudul Rahasia Mertua. Apakah kalian suka ceritanya? Silakan tinggalkan komentar, like, share, dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload part terbaru. Terima kasih.